Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar dan Wakil Bupati Rianto beserta jajaran perangkat daerah menghadiri acara Jambore Posyandu ke-15 di lapangan bola kaki Seidadap Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Lebih kurang 1.550 kader posyandu seluruh desa di Kabupaten Asahan antusias melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Asahan menetapkan Jambore Posyandu sebagai agenda tahunan untuk memperkuat kapasitas kader posyandu. Apalagi Asahan meraih imunisasi Award Sumut tahun 2024. Acara ini diisi oleh banyak kegiatan yakni kemah kader, screening kesehatan, sarasehan, dan demo masak besar yang dilakukan oleh juru masak dari ajang pencarian bakat. Tidak kalah penting adalah dalam kegiatan ini dilaksanakan launching makan bergizi gratis di salah satu sekolah negeri di Seidadap Asahan yang diikuti oleh ratusan pelajar sekolah dasar. Makan bergizi ini diluncurkan oleh Badan Gizi Nasional bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Asahan, di mana Pemkab Asahan sudah siap untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Secara umum, seluruh kader merasakan kebersamaan dan kekeluargaan yang sangat kuat, serta merasakan perhatian Pemkab Asahan yang besar terhadap seluruh kader posyandu. Kegiatan ditutup dengan pemberian hadiah umroh kepada kader posyandu dan pemberian hadiah lainnya. Program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sehingga mulai dari dalam kandungan, melahirkan, sekolah, tetap dimonitor anak-anak Indonesia itu supaya tetap sehat. Kepala Badan Gizi Nasional betul-betul mengapresiasi setinggi-tingginya ya. Terima kasih banyak Pak Bupati ya yang sudah mengadakan acara Jambore Kader Posyandu ini, di mana salah satunya adalah launching makan bergizi gratis. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Menjalin hubungan baik dengan juru warta di Kota Medan, Sofitel Bali Nusa Dua Beach mengundang insan pers makan malam bersama di salah satu kafe terkenal di Kota Medan. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort melakukan kunjungan kerjanya dengan mendatangi kantor media nasional dan mengundang vlogger terkenal Kota Medan untuk makan malam bersama di salah satu kafe tersohor di Kompleks Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Suasana penuh kehangatan dan canda tawa menghiasi makan malam bersama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Selain insan pers, dua orang vlogger terkenal Kota Medan juga tampak hadir, menambah keceriaan makan malam bersama Senior Director of Marketing Communication Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Aulianti Felina Rizal yang akrab disapa Oli. Oli juga memperkenalkan bahwa Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort merupakan resort mewah bintang 5 yang terletak di kawasan Nusa Dua yang eksklusif di Bali. 400-an kamar juga disediakan untuk menampung kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri, seperti warga negara Australia dan warga negara asing lainnya. Oke, jadi sebenarnya agenda kita ke Medan itu karena pengen memperkenalkan brand Sofitel untuk warga Sumatera Utara, ya kan? Karena memang tidak bisa dipungkiri Medan itu adalah salah satu kota besar di Indonesia yang kita pengen juga tap in supaya banyak nih orang-orang warga Sumatera Utara ataupun Medan yang mengetahui lebih banyak mengenai Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ya. Untuk saat ini minat mancanegara untuk ke Bali khususnya itu memang lebih banyak dari domestik, juga Australia dan Eropa dan juga Amerika, ya kan. Tapi memang itu selalu naik turun lah gitu ya. Tapi memang kalau bisa dibilang market untuk Bali itu selalu dipenuhi oleh domestik, Australia, Amerika, dan juga Eropa. Di akhir malam keakraban bersama jurnalis, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort membagikan 2 voucher menginap di hotel. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. DPW BRNR Sumatera Utara bergerak cepat menyukseskan program nasional Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wujud nyata dari komitmen ini ditunjukkan melalui pendirian peletakan batu pertama bangun dapur umum Makanan Bergizi Gratis atau MBG oleh Ketua DPW BRNR Sumatera Utara, Joko Su, di 3 kecamatan yang berada di daerah terpelosok. Diawali Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Parlilitan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Kualuh Selatan di Kabupaten Labuan Batu Utara Asahan, Langkat, dan Binjai.
Jokowi menyampaikan BRNR Sumatera Utara telah mengajukan 50 titik dapur umum MBG dan kini telah diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 titik dapur umum MBG telah mendapat persetujuan dan saat ini mulai didirikan pembangunannya. Terima kasih bagi Bapak Presiden sama Wakil, kami masyarakat sudah bilang terima kasih sama Bapak, bahwa Bapak, pimpinan kami, Presiden kami, sudah kami terima untuk pembangunan dapur umum MBG yang ada di Tapanuli Utara. Kami sebagai masyarakat yang ada di Lubang, terutama yang ada di Kecamatan Parlitan, sangat bersenang hati atas berdirinya makan gratis terutama di Kecamatan Parlitan. Dan kami yang selama ini memang kami sudah menunggu-nunggu bahwa makan gratis ini sangat diperlukan sekali. Saya terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dan Ketua BGN. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar BRNR yang ada di Sumatera Utara yang menanti dan menunggu, sekarang sudah bisa berbuat. Saya DPW Sumut sudah mengajukan 50 titik awalnya, sudah diverifikasi semuanya alhamdulillah oleh BGN, dan 7 sudah bisa dibuat atau didirikan dapurnya, yang 43 dalam persiapan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Desa Namu Sialang, Kabupaten Langkat, baru saja memperingati hari jadi desa yang ke-133 tahun. Perayaan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk merefleksikan perjalanan desa, mengenang sejarah, dan mengapresiasi berbagai capaian pembangunan. Peringatan hari jadi desa Namu Sialang tahun ini dipusatkan di Gedung Futsal dan Serbaguna di objek wisata Pantai Citra Desa Namu Sialang. Dan acara ini diberiakan dengan kehadiran staf ahli Gubernur Sumatera Utara bidang hukum, politik, dan pemerintahan Ahmad Fadli, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Para kepala daerah yang turut hadir disambut meriah dengan tarian adat. Selain menjadi lokasi peringatan, kehadiran gedung futsal dan serbaguna di objek wisata Pantai Citra dimanfaatkan ke depannya sebagai titik kumpul masyarakat desa untuk berolahraga serta edukasi kepada generasi muda desa. Gedung futsal dan serbaguna Pantai Citra ini diharapkan menjadi modal utama dalam membangun masa depan sekaligus mendorong destinasi pariwisata khususnya di Tangkahan. Kepala Desa Namu Sialang, Rasliadi, mengatakan dengan memperingati hari jadi Desa Namu Sialang ke-133, untuk bersama meningkatkan olahraga, untuk membangun SDM sehingga lebih meningkatkan sektor wisata dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Namu Sialang berharap semangat hari jadi desa ini terus terjaga. Kita buat pembinaan olahraga, nanti juga seni budaya di sini, ya, seperti itu supaya mereka jadi sadar wisata. Jadi kalau udah dia sadar wisata, tentu nanti semua pengunjung yang hadir ke Pantai Citra ini juga ke Tangkahan, nanti itu tentu nanti mereka paham, jadi pengunjung itu juga makin meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Acara peringatan hari jadi Desa Namu Sialang turut dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni dan budaya lokal seperti berbagai tarian suku adat. Tak hanya itu, stand UMKM ikut meramaikan, menampilkan berbagai macam olahan makanan dan minuman hasil karya masyarakat Desa Namu Sialang. Dari 240 desa di Kabupaten Langkat, Desa Namu Sialang dikenal sebagai salah satu desa yang mampu mengangkat harkat dan derajat kabupaten, bahkan Sumatera Utara. Terutama dengan keberadaan wisata Tangkahan dan Gajahnya, serta predikat sebagai sebuah capaian desa yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi desa-desa lainnya. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PT Pelindo Regional 1 Belawan menerima kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo, Senin lalu, bertempat di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Agenda Komisi 7 DPR RI meninjau perkembangan dan operasional fasilitas penunjang transportasi laut di Sumatera Utara. Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI diterima langsung oleh Pelaksana Harian Eksekutif General Manager PT Pelindo Regional 1 Belawan, Mahadi Widikdo, dan tim kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.
Agenda awal dengan pemaparan kinerja PT Pelindo di Pelabuhan Belawan dan berbagai inisiatif pengembangan pelabuhan meningkatkan pelayanan, khususnya terkait alur Pelabuhan Belawan. Setelah itu melakukan peninjauan langsung fasilitas terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo mendukung pengorekan alur Pelabuhan Belawan untuk menarik pelayaran internasional guna kapal besar masuk ke pelabuhan. Atas kedatangan Pak Bambang Haryo tadi, harapan PT Pelindo ada dua ya tadi yang utama disampaikan, sama sejalan juga dengan harapan KSOP Belawan. Artinya dua hal itu, yang pertama terkait alur pengerukan Pelabuhan Belawan yang hingga saat ini prosesnya masih mandek. Harapannya dengan kedatangan Pak Haryo tadi, kondisi itu bisa disuarakan dan dapat segera dilakukan pengerukan di Pelabuhan Belawan. Seperti diketahui memang kondisi pengerukan di alur di Pelabuhan Belawan mengalami pendangkalan yang cukup signifikan. Rata-rata per tahun sedimentasi mencapai 70-80 cm, sehingga akan berdampak kepada kapal-kapal yang masuk dan yang akan masuk dan akan keluar Pelabuhan Belawan. Kunjungan ini diharapkan jadi momentum dalam membangun sinergi antara pemerintah dan BUMN pelabuhan untuk mendorong kemajuan sektor maritim nasional, serta kunjungan kerja anggota DPR RI dapat disuarakan proses pengerukan alur pantai Belawan cepat terlaksana. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat membuka badan jalan untuk memudahkan akses masyarakat di Pekon setempat. Pembukaan badan jalan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi akses transportasi yang layak bagi masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Riskon Perhatian Pekon Biha menjelaskan, badan jalan yang dibuka ini terletak di Pemaku Biha Luar dengan memiliki panjang 350 meter dan lebar 3 meter. Dengan adanya pembukaan badan jalan ini, Riskon berharap dapat memudahkan akses keluar masuk masyarakat dari areal perkebunan untuk mengangkut hasil bumi yang ada di wilayah setempat. Kedepannya, pemerintah Pekon akan mengupayakan agar badan jalan yang baru selesai dibuka bisa dilakukan pengerasan atau dilakukan pembangunan jalan rabat beton. Alhamdulillah, ini berdasarkan perencanaan kemarin dari warga masyarakat Biha Luar ini, mereka mengusulkan pembukaan badan ini untuk melancarkan akses mengeluarkan hasil petani, khususnya kelapa dalam. Banyak memang kelapa di sekitar lokasi sini. Alhamdulillah, luar biasa. Ada berapa hektar yang di dalam itu? Berapa hektar kira-kira, Pak? Kalau dari 20-an ada lebih itu hektar ya. Jadi masalah peningkatan badan jalan ini awal mulanya kita buka dulu. Nanti pengerasan dan peningkatan baik itu rabat ataupun TPT-nya, timbun penahan talutnya. Pembukaan badan jalan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat serta anggota DPRD Pesisir Barat Dapil 2, Reza Pahlevi, yang mengatakan pembukaan badan jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat guna mengeluarkan hasil bumi yang ada di wilayah setempat. Kalau tidak ada jalan, kalau hari hujan ini nggak bisa keluar, harus kita panggul supaya gerobak. Nah, akses inilah yang dibikin artinya mempermudah dan mempermurah artinya mobilisasi untuk hasil pertaniannya. Tidak bisa kita pungkiri, berjalannya bagus, jalannya juga bagus. Kalian lihat aja, baru kita buka aja bisa kita lewati. Artinya memang bukan hanya kita buka saja, begitu kita buka kita langsung pemadatan. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Melalui program ketahanan pangan, BUMDes Muara Harapan di Pekon Muara Tembulih saat ini tengah mengembangkan usaha peternakan bebek petelur. Program ini merupakan upaya desa untuk meningkatkan kemandirian pangan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. BUMDes ini sendiri baru berdiri selama 2 bulan dengan sumber dana berasal dari alokasi dana desa ADD melalui skema ketahanan pangan. Sebanyak 220 ekor bebek petelur telah disediakan dengan usia bibit rata-rata 6 bulan yang merupakan usia produktif untuk mulai bertelur. Namun saat ini produksi telur masih terbilang rendah, yaitu baru sekitar 10 butir per hari. Meski demikian, pengelola menargetkan produksi akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 150 butir per hari ke depannya. Sebelum adanya BUMDes, khusus untuk bebek petelur ini, warga sangat susah dan sangat jarang di khususnya Kecamatan Ngambor ini.
Usaha ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penghasilan desa sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar. Kedepannya Pratin merencanakan untuk menyokong anggaran desa guna menambah usaha lain yang targetnya adalah bibit ikan. Pratin juga akan mengupayakan untuk terus memajukan BUMDes karena potensi BUMDes sendiri dinilai cukup besar. Nanti di tahap kedua, anggaran ketahanan pangan masih tersisa 47.815.000 yang akan nanti dikelola oleh BUMDes untuk pembelanjaan bibit ikan. Dan mudah-mudahan dengan adanya ketahanan pangan bebek bertelur dan ikan ini bisa menambah pemasukan ekonomi pemerintahan Pekon khususnya dan masyarakat umumnya yang ada di Pekon Marathumuli. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansa Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Labura menggelar resepsi hari jadinya ke-17 yang jatuh pada 21 Juli 2025. Resepsi HUT Labura tersebut diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan dan beragam perlombaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hingga akhirnya resepsi HUT Pemkap tersebut ditutup dengan hiburan untuk masyarakat dengan menghadirkan grup band The Massive. Basimpul kuat berbentuk elok, itulah moto Pemkap Labuan Batu Utara, disingkat Labura. Dengan mengusung tema bersinergi dan harmoni untuk Labura hebat, perayaan peringatan hari jadi Kabupaten Labura yang kini memasuki usia ke-17 pada tahun 2025 ini dilaksanakan dan dipusatkan di alun-alun Aikanopan, Kuala Hulu, Labuan Batu Utara. Berbagai kegiatan dari pemberian penghargaan santunan kepada tokoh masyarakat serta tokoh keluarga pemekaran hingga pemotongan nasi tumpeng dan penyerahan hadiah perlombaan yang dilaksanakan dalam menyambut HUT Pemkap mewarnai resepsi hari jadi ke-17 tersebut. Bupati Labura Hendrianto Sitorus mengatakan peringatan hari jadi ini bukan hanya seremonial tahunan, namun sebagai momentum untuk semakin menghadirkan Pemkap ke tengah masyarakat ke depannya. Dengan berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan secara maksimal dan baik hingga menyentuh langsung ke masyarakat. Di hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Labuan Batu Utara, Labuan Batu Utara semakin baik. Kami pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara bisa melayani masyarakat dengan baik, bisa menyukseskan seluruh misi-misi kami, yang dimana hari ini kami tetap harus berjuang bagaimana masyarakat bisa merasakan adanya pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara. Kuala Hulu menjadi kecamatan terbaik untuk tahun 2024 hingga tahun ini di tahun 2025 kami juga mendapat kecamatan terbaik. Jadi artinya 2 tahun berturut-turut ini kami tetap menjadi kecamatan terbaik di Kabupaten Labuan Batu Utara. Semoga amanah yang diberikan ini, kepercayaan yang diberikan kepada kami bisa mengembannya dan lebih memperbaiki apa kekurangan kami sebelumnya. Puncak resepsi hari jadi Kabupaten Labura ke-17 ditutup dengan hiburan untuk masyarakat yang menampilkan grup band tanah air The Massive. Ribuan masyarakat pun memenuhi alun-alun dan merasakan kemeriahan peringatan hari jadi. Dari Labuan Batu Utara, Sumut, Edi Syaputra, TV One mengabarkan.